Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa kembali duduk untuk berthalabul ilmi, melanjutkan kajian kita masih membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, dan kita masuk bagian ke-39 di halaman 187. Di sini ada pembahasan tentang berdiri yang diharamkan, al-qiyam al-mamnu. Kemudian pengarang memberikan beberapa alasan dalil dari hadis Nabi SAW, di antaranya man ahabba an yatamatsalan nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka dihormati manusia dengan berdiri untuk dia, maka hendaknya dia duduk di neraka. Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata, "Ma kana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, tidak seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat Rasul dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bila mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapan mereka, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau, sebab mereka mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat membenci hal tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hadis sahih. Kemudian pengarang memberikan faedah dari dua riwayat ini. Pertama, hadis ini mengandung pengertian bahwa seorang muslim yang suka dihormati dengan berdiri, ketika ia masuk kepada satu majlis atau pertemuan, maka ia menghadapi ancaman berat dengan neraka. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar cintanya kepada Rasulullah. Bila melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam majlis mereka, mereka tidak berdiri untuk beliau karena mereka mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai hal itu. Kemudian yang kedua, banyak orang terbiasa berdiri untuk menghormati sebagian mereka, apalagi jika seorang guru, syekh dan yang semacamnya masuk untuk memberikan ta'lim kepada mereka, atau untuk memimpin ziarah ke tempat-tempat tertentu. Juga jika guru-guru masuk ke ruang kelas, anak-anak segera berdiri untuk menghormatinya. Bahkan anak yang tidak mau berdiri akan dikatakan sebagai anak yang tidak beradab dan tidak hormat kepada gurunya.
Diamnya syekh atau guru terhadap penghormatan dengan berdiri itu, atau peringatan terhadap anak yang tidak mau berdiri tersebut, menunjukkan syekh atau guru tersebut senang dihormat atau suka dihormati dengan berdiri. Dan itu berarti sesuatu dengan nas hadis di atas, mereka akan menghadapi ancaman berat dengan neraka. Jika keduanya tidak suka penghormatan dengan berdiri atau membencinya, tentu akan memberitahukan hal tersebut kepada para anak didiknya. Selanjutnya meminta agar mereka tidak lagi berdiri setelah itu. Lalu menjelaskan hal itu dengan menguraikan hadis-hadis tentang larangan penghormatan dengan berdiri. Membiasakan berdiri untuk menghormati orang alim atau orang yang masuk dalam satu majelis akan melahirkan di hati keduanya kesenangan untuk dihormati. Gila hormat dengan cara berdiri, sehingga jika seseorang tidak berdiri, ia akan merasa gelisah. Orang yang berdiri itu menjadi penolong setan dalam hal gila hormat dengan cara berdiri bagi orang yang hadir. Padahal Nabi SAW mengatakan, wala takunu auna syaitani ala akhikum. Janganlah kalian menjadi penolong syaitan atas saudara kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, banyak orang mengatakan kami berdiri kepada guru atau syekh hanyalah sekedar menghormati ilmunya, bukan orangnya. Maka kita katakan, apakah kalian meragukan keilmuan Nabi SAW dan juga ada para sahabat kepada beliau? Meski demikian mereka tetap berdiri, tidak berdiri untuk Nabi SAW. Islam tidak mengajarkan penghormatan dengan berdiri, tetapi dengan ketaatan dan kepatuhan akan perintah. Menyampaikan salam dan saling berjabat tangan. Sungguh tak berarti apa yang dikatakan seorang penyair yang bernama Asy-Syauqi, berdirilah untuk sang guru, penuhilah penghormatan untuknya. Hampir saja seorang guru itu menjadi seorang rasul atau orang yang mulia. Lah sebab syair tersebut bertentangan dengan sabda Nabi SAW yang membenci berdiri untuk menghormat, maka orang yang menyukainya akan terancam dengan neraka. Kemudian yang keempat, sering kita jumpai dalam satu pertemuan, jika orang kaya masuk, semua berdiri menghormatinya. Tetapi giliran orang miskin yang masuk, tidak seorang pun berdiri menghormatinya. Perlakuan itu akan menumbuhkan sifat dengki dan iri hati terhadap orang miskin, ataupun orang miskin terhadap orang kaya, dan para hadirin yang lainnya. Akhirnya antar umat Islam akan saling membenci sesuatu yang amat dilarang dalam Islam. Sebabnya berdiri untuk menghormati. Padahal orang miskin yang tidak dihormati dengan berdiri itu bisa saja dalam pandangan Allah lebih mulia dibandingkan orang kaya yang dihormati. Karena Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian yang kelima, mungkin ada yang berkata, jika kita tidak berdiri untuk orang yang masuk ke dalam majlis, mungkin dalam hatinya terbentik sesuatu prasangka kepada kita yang dulu. Maka kita katakan, kita menjelaskan kepada orang yang datang itu bahwa kecintaan kita kepadanya terletak di hati. Dan kita berusaha mencontoh Nabi SAW yang membenci berdiri untuk penghormatan. Juga meneladani para sahabat yang tidak berdiri untuk beliau SAW. Dan kita tidak menghendaki orang yang datang itu masuk neraka. Dan yang terakhir, terkadang kita mendengar dari sebagian guru atau masyayikh menerangkan bahwa Hasan, seorang penyair Nabi SAW,
pernah mengumandangkan syair dan mengatakan qiyamul aziz alayya fardun, berdiri untuk menghormatiku sebuah kewajiban. Maka kita katakan ini tidak benar. Dalam hal ini alangkah indahnya apa yang disenandungkan oleh Ibnu Battah Al-Hambali. Seorang penyair mengatakan, wa idza sahhati adh-dhamairu minna iqtafaina an nat'aba al-ajsama la tukallif akhaka an yatalaqqaka bima yastahillu fika al-harama kullu nawathikun biwuddin musafihi fa fi manzi'a juna wa alama. Jika benar nurani kita, cukuplah kenapa harus badan berpayah-payah. Jangan bebani saudaramu saat bertemu dengan menghalalkan apa yang haram untukmu. Setiap kita percaya akan kecintaan murni saudaranya, maka karena dan atas dasar apa kita menjadi gelisah. Baik, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena menghormati dengan cara berdiri itu sudah menjadi budaya. Di negeri kita saja seperti itu. Mohon berdiri karena pejabat akan masuk ke sebuah majelis tertentu. Dan saya saksikan sendiri apabila kita di pertemuan atau perjamuan tertentu, terkadang cara memberi hormat itu dengan cara berdiri kan. Mohon para hadirin berdiri. Mohon para hadirin berdiri. Atau berdiri sejenak. Dan begitu seterusnya. Lah Islam itu adalah agama yang membawa kesetaraan kepada umat. Bilal bin Rabah, seorang budak yang hitam kelam dari Habasyah, dia tidak lebih rendah dibandingkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang sangat agung dan mulia dalam Islam dan semasa jahiliyah. Karena Islam itu setara. Mau Abu Bakar, mau Umar, mau Utsman, mau Ali, mau Bilal, mau Khabbab, dan begitu seterusnya. Adapun kemudian Abu Bakar kita katakan lebih mulia dibandingkan Bilal, yang pada dasarnya semua manusia itu setara, itu karena ketakwaan dan keimanannya, bukan karena urusan dunia. Bukan karena Abu Bakar kaya lebih mulia dibandingkan Bilal, bukan itu urusannya. Muliakan dibandingkan Bilal dan para budak yang masuk ke dalam Islam itu karena memang Abu Bakar punya kemuliaan dalam Islam dalam bentuk takwa dan amal saleh. Sebab kalau barometernya kekayaan, kenapa pula kemudian Abu Jahal tidak mulia? Kemudian Umayyah ibn Khalaf, Al-Walid ibn Mughirah, tokoh-tokoh Quraisy yang banyak yang mereka kaya raya, tidak lebih mulia dibandingkan Bilal. Karena mereka tidak punya ketakwaan dan amal saleh. Jadi pada dasarnya bahwa Islam itu adalah agama yang membawa kesetaraan. Sehingga tidak boleh kemudian seseorang itu gulu di dalam memberikan hormat. Satu hari Nabi SAW pernah sholat dalam posisi duduk. Karena ketika itu Rasul sedang sakit. Ketika Nabi SAW sedang sakit, dia tidak sanggup berdiri, makanya beliau duduk. Para sahabat yang sholat di belakang Nabi SAW, mereka pun sholat dengan berdiri. Jadi imamnya duduk, makmumnya berdiri. Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya agar mereka duduk juga. Karena imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Nabi mengatakan ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan untuk diselisih. Maka sahabat pun melihat isyarat Nabi SAW untuk duduk, maka semua duduk. Semua ikut duduk. Setelah kemudian selesai sholat dan Rasul kemudian salam dari sholat,
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka, hampir-hampir kalian seperti Persia dan Romawi, yang ketika raja-raja mereka duduk, maka para pengikutnya menghormati dengan cara berdiri. Jadi menghormati dengan cara berdiri adalah budayanya orang-orang kafir. Ya, itu masalahnya. Jadi menghormati dengan cara berdiri itu adalah budayanya orang kafir berdasarkan sabda Nabi. Sementara kita dilarang untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Karena Rasul yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum, maka sama dengan kaum yang dicontohnya. Dan tasyabbuh dalam Islam jelas haram. Belum lagi seperti poin-poin yang disebutkan pengarang di sini, di mana orang yang dihormati dengan cara berdiri itu akan menimbulkan penyakit hati. Apa penyakit hati yang ditimbulkan dari orang yang dihormati dengan berdiri? Terkadang muncul ujub dalam hatinya, muncul kebanggaan dan gila hormat. Buktinya, kata beliau, kalau seandainya terbiasa dihormati dengan cara berdiri, ketika seorang moderator mengatakan mohon berdiri, kemudian tidak ada yang berdiri, tentu orang ini gelisah. Kenapa orang itu tidak berdiri menghormati saya? Padahal kebiasaan ketika saya hadir di majelis ta'lim, karena kehormatan yang saya miliki, mereka selalu berdiri untukku. Jadi muncul ujub seolah-olah dia punya kelebihan dibandingkan yang lainnya. Lah sifat ujub ini terlarang, kan ini penyakit hati. Belum lagi kemudian, kata beliau di sini, kalau ada dua manusia yang masuk ke dalam majelis yang mulia, yang satu dianggap orang mulia sehingga ketika masuk orang berdiri, karena yang satu yang masuk orang miskin dan terhina, ketika masuk tidak ada satupun yang berdiri. Tentu ini akan menyakiti hati orang-orang miskin. Sementara kita disuruh untuk memuliakan hati-hati orang miskin. Karena bagaimanapun ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tuqrimunal yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin. Adapun manusia, saat Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dengan cara diberikan nikmat kepadanya, dimuliakan oleh Allah kepadanya, diberikan banyak nikmat dunia kepadanya, dia pun mengatakan Rabbku sedang memuliakanku. Adapun apabila ujiannya berbentuk disempitkan rizkinya, dia pun mengatakan Rabbku sedang menghinakan aku. Maka Allah mengatakan, kalla, bukan itu barometer kemuliaan. Bukan ketika diberikan harta dia mulia, ketika dicabut harta dia hina. Bukan itu, kalla, bukan itu, kata Allah. Bahkan yang kalian menjadi hina itu karena kalian tidak pernah memuliakan anak-anak yatim. Bahkan kalian hina itu karena kalian tidak pernah memuliakan orang-orang miskin. Itu masalahnya. Ya. Jadi kalau kalian ingin mulia, santuni anak yatim. Kalau kalian ingin mulia, sayangi fakir miskin. Nah, kalau seandainya masuk ke dalam majelis yang kaya kalian berdiri dihormati, yang miskin tidak berdiri, lalu letak sayang kepada fakir miskin, itu apa kalau begitu? Yang satu dihormati dengan berdiri, yang satu tidak dihormati. Islam tidak mengajarkan seperti ini. Ini bukan kemuliaan. Dan ini akan menciderai hati orang-orang miskin. Kenapa saya terhina di sini? Kenapa dia dihormati? Dan ini akan membedakan manusia dalam Islam. Sementara manusia dalam Islam itu sama, yang membedakan hanya ketakwaan kepada Allah. Sekalipun anggaplah yang satu murid, yang satu guru, yang satu ahli ibadah, yang satu bukan ahli ibadah. Yang ahli ibadah dihormati, yang tidak ahli ibadah tidak dihormati. Ini pun tetap tidak boleh. Karena Nabi SAW saja, manusia yang paling alim, yang paling abid, yang paling mulia di antara seluruh manusianya, tidak mau dihormat dengan berdiri. Itu Nabi SAW. Dan sahabat tahu.
Sahabat pun tahu bagaimana Nabi SAW itu tidak suka dihormati dengan cara seperti itu. Lah kalau manusia yang paling mulia, bahkan tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Rasul, tidak mau dihormat dengan cara berdiri, macam mana orang yang di bawah Nabi gitu maksudnya? Macam mana yang ibadahnya kurang, kemuliaannya tidak ada, tiba-tiba ingin dihormat dengan cara berdiri? Tidak ada yang melakukan seperti ini kecuali orang-orang kafir. Karena hanya orang-orang kafir mereka menghormat itu dengan cara berdiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya di sini peringatan keras bahwa Allah mengancam sesiapa orang yang hormat dengan berdiri, kata Nabi SAW, falyatabawa maq'adahu minan nar. Silahkan tempat duduknya di neraka. Ini bukan main-main. Karena definisi dosa besar itu, kan dosa itu terbagi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Lah definisi dosa besar itu adalah dosa yang di dalamnya terdapat ancaman hudud di dunia dengan cara potong tangan, dengan cara rajam, dengan cara didera, diasingkan dan begitu seterusnya. Atau ada ancaman neraka. Di akhirat diancam dengan neraka seperti hadis ini. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Silahkan cari tempat duduknya di neraka. Ini kan ancaman neraka namanya. Berarti sebuah dosa yang ada ancamannya di akhirat dengan neraka, dosa ini dimasukkan daripada kabairudz dzunub, dosa besar. Jadi menghormati orang berdiri ini tidak main-main dosanya. Ini termasuk dosa besar, tidak boleh dilakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi apakah kemudian semua penghormatan dengan cara berdiri ini terlarang dalam Islam? Ternyata tidak. Makanya di sini ada bab pada bagian ke-40-nya, berdiri yang dianjurkan. Artinya tidak semua berdiri terlarang. Tidak semua berdiri terlarang. Adapun ada berdiri yang dianjurkan dalam Islam. Di antaranya satu di sini sebutkan, Rasulullah SAW berdiri menyambut putrinya Fatimah jika dia datang menghadap kepadanya. Sebaliknya, Fatimah juga berdiri seperti itu dibolehkan. Dan ini berdiri dibolehkan dan dianjurkan karena itu merupakan berdiri untuk menyambut tamu dan memuliakannya. Dan ini masuk kategori dalam hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Berarti berdiri yang dibolehkan itu kalau penghormatannya adalah tuan rumah kepada tamu. Lalu apa bedanya? Bedanya kalau penghormatan tuan rumah kepada tamu biasanya itu bukan berdiri yang fasik, bukan berdiri yang berdiam-diam gitu, enggak. Pasti dia akan bergerak, ya kan? Kalau ada tamu kan kita bergerak, berdiri kemudian menghadap tamu. Sementara yang dilarang itu kan berdiri yang tidak ada gerakan, dia berdiri saja, ya. Jadi dia kalau berdiri aktif tidak ada masalah, seperti menghormati tamu, ini kan aktif, dia berjalan. Tapi kalau berdirinya kemudian diam saja seperti pada bab pertama, itu yang terlarang. Kemudian Nabi SAW bersabda yang kedua, qumu ila sayyidikum. Berdirilah untuk memberi pertolongan untuk pemimpin kalian. Dalam riwayat, fa'angziluhu, kemudian turunkanlah dia. Disebutkan sebab kenapa hadis ini dikatakan Nabi SAW dikatakan seperti qumu ila sayyidikum. Rasul sampai mengatakan berdirilah untuk Tuhan kalian. Kata beliau, jadi ada cerita tentang Sa'ad radhiyallahu an. Sa'ad pemimpin Ansar ma'ruf. Ketika itu dia sedang terluka. Dalam kondisi seperti itu Nabi SAW memintanya agar ia memberikan putusan dalam perkara orang-orang Yahudi. Jadi Sa'ad ini pemimpin Aus, ya.
Jadi ketika Nabi SAW berhasil melumpuhkan sebagian kabilah Yahudi, maka Nabi SAW meminta kepada Sa'ad untuk memberikan hukuman kepada mereka. Nih gimana Sa'ad nih? Mereka sudah berkhianat. Hukumannya saya serahkan kepada engkau. Karena engkau dulunya ada bekerja sama dengan orang-orang ini. Jadi Rasul kemudian mewakilkan hukuman kepada para pengkhianat Yahudi kepada Sa'ad. Itu maksudnya Nabi SAW meminta agar Sa'ad memberikan putusan hukuman dalam perkara Yahudi ini. Maka Sa'ad pun datang dalam posisi mengendarai keledai di atas kendaraan. Ketika sampai di tujuan itu, maka Nabi SAW berkata kepada orang-orang Ansar yang hadir di situ, yang sudah mengepung orang-orang Yahudi ini, datang Sa'ad dalam kondisi terluka di atas keledainya. Dengan Nabi SAW, maka Rasul mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Kumu ila sayyidikum fa'angzilu." Berdirilah untuk memberikan pertolongan kepada pemimpin kalian dan turunkanlah dia. Berdiri dalam situasi seperti ini adalah dianjurkan karena untuk menolong Sa'ad, pemimpin para Ansar yang terluka turun dari punggung keledai sehingga tidak terjatuh. Adapun Rasul, beliau tidak berdiri, demikian pula dengan sebagian sahabat yang lain yang ada di majelis itu. Jadi kalau seandainya kita berdiri dalam rangka menolong orang tidak ada masalah. Umpamanya nih kita sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada tamu. Tamu ini mungkin entah kerabat, entah kawan bawa barang, atau mungkin ada orang yang susah jalannya karena sudah tua. Kemudian kita berdiri menyambutnya. Jadi berdiri kita menyambutnya itu untuk menolong dia. Entah menurunkan barang-barang, entah memang membantu dia turun, maka itu boleh berdiri seperti ini, tidak ada masalah. Ya, karena memang tujuannya menolong. Ini yang kedua. Yang ketiga, diriwayatkan pada satu waktu Ka'ab ibn Malik masuk masjid. Para sahabat lain sedang duduk. Demi melihat Ka'ab, Tolha beranjak berdiri dan berlari kecil untuk memberinya kabar gembira dengan taubatnya Ka'ab yang diterima Allah. Setelah hal itu didengar Nabi SAW karena ia tidak ikut berjihad. Berdiri seperti ini adalah diperbolehkan karena untuk memberi kabar gembira kepada orang yang tengah dirundung duka, yakni dengan menghabarkan telah diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat perang Tabuk, banyak di antara para sahabat itu yang dikompori oleh orang-orang munafik untuk tidak terlibat perang. Dan berhasil orang-orang munafik ini mengompori para sahabat untuk tidak terlibat perang. Sehingga banyak para sahabat banyak alasan tidak mau terlibat perang karena terhasut orang-orang munafik. Tetapi bukan hanya terhasut saja mereka tidak sanggup perang, ada juga orang-orang yang karena sibuk dunia mereka tidak terlibat perang. Nah, salah satunya adalah Ka'ab ibn Malik. Ya, dia karena kesibukan dunia di kebun dia, akhirnya dia pun beralasan tidak bisa ikut perang. Rupanya hal itu menjadikan murka Nabi SAW karena tidak punya uzur yang jelas. Maka Rasul pun kemudian menghukumi Ka'ab ibn Malik untuk tidak bicara dan tidak diajak bicara selama berbulan-bulan sampai tobatnya diterima. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima tobatnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ini, maka Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat bahwa Allah menerima tobatnya Ka'ab. Jadi ketika kemudian satu hari Ka'ab masuk ke dalam masjid karena sudah dibolehkan bicara dengan orang, dan orang pun sudah bisa menyapa dia, sudah tidak diasingkan lagi, maka Tolha ini ingin memberitahu bahwa sebenarnya Allah sudah menerima tobatnya karena hal itu sudah tersebar. Maka untuk menghabarkan kepada Ka'ab yang ketika itu belum tahu, ketika masuk masjid, maka dia langsung berdiri kemudian lari dan menghampiri Ka'ab kemudian menghabarkan. Ini kan berdiri kemudian lari. Lah, dalam menghabar gembirakan seseorang berdiri kemudian lari itu dibolehkan.
Karena ini bukan berdiri menghormati, menghabarkan sesuatu habar. Ini berdiri yang dibolehkan. Kemudian yang keempat, berdiri kepada orang yang datang dari perjalanan jauh untuk menyambutnya dengan pelukan, boleh. Ada saudara kita datang dari kampung ke Batam, kemudian kita menyambutnya di pintu dengan berdiri. Setelah datang kemudian kita hampiri, kita peluk, tidak ada masalah. Ya, karena ini bagian daripada juga menjamu tamu. Kemudian yang kelima disebutkan di sini, jika kita perhatikan maka hadis-hadis di atas memakai lafaz ila sayyidikum, ila Talhata, ila Fatimata. Lafaz ini menunjukkan diperbolehkan berdiri. Berbeda halnya dengan hadis yang melarang berdiri. Hadis itu mengatakan lafaz lahu, bukan ila. Perbedaan mana antara dua lafaz ini sangat besar. Qoma ilaihi berarti segera berdiri untuk menolong, memuliakan. Sementara qoma lahu berdiri di tempat untuk memberikan penghormatan. Jadi beda memberikan penghormatan dengan memuliakan. Ya. Apa yang membedakannya? Ya tadi, karena umumnya berdiri menghormati itu biasanya badannya tidak akan bergerak. Dia berdiri, setelah duduk kemudian duduk lagi. Itu namanya memberikan penghormatan. Adapun memberikan, memuliakan, atau hendak menolong atau hendak membantu, maka pasti dia tidak akan diam berdiri, pasti dia akan bergerak. Makanya ini beda antara berdiri aktif dengan berdiri pasif di sini. Yang dilarang itu berdiri pasif, adapun berdiri aktif dibolehkan. Dengan catatan memang dia ingin memuliakan tamu, ingin menolong saudaranya dan begitu seterusnya. Tapi kalau maksud berdiri itu untuk menghormati, maka ini terlarang karena Rasul tidak mau dihormati dengan cara berdiri. Tidak mau dihormati dengan cara berdiri. Ustaz, saya tidak menghormati orangnya. Saya sih menghormati ilmunya, karena yang datang ini seorang alim. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Nabi kealimannya. Tapi Nabi SAW tidak mau dihormat dengan cara berdiri. Inilah kesalahan yang terjadi di negeri kita. Terkadang mereka memberikan penghormatan dengan cara berdiri, padahal ini menyelisihi syariat Islam, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ini diantara penjelasan singkat dari pembahasan berdiri yang dilarang dan berdiri yang dianjurkan. Kita buka pertanyaan sebelum kita tutup, silakan. Ya, nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.